Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Bapak harapkan semuanya sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai menelaah teks persuasi. Baik, ya, kita lanjutkan bahwa sebelum kita belajar kita harus tahu kompetensi dasarnya. Apa itu kompetensi dasar? Yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, materinya adalah kalian nanti akan paham, akan tahu, akan bisa mengartikan teks persuasi, kemudian bisa menyebutkan tujuannya, bisa menyebutkan ciri-cirinya, dan bisa menyebutkan struktur teks persuasi. Nah, pengertiannya. Yang pertama, teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Himbauan, ajakan, saran, kata kuncinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Kemudian ciri-ciri teks persuasi. Di dalam teks ini terdapat pendapat atau argumen yang kuat, dilengkapi dengan fakta dan data. Kedua, berusaha meyakinkan pembaca sehingga percaya dan melakukan apa yang diinginkan penulis. Dan yang ketiga, berisi bujukan atau ajakan atau himbauan yang cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Dan yang keempat, menggunakan kata ajakan yang ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindari, dan sejenisnya. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan contohnya. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Coba perhatikan paragraf tadi. Paragraf tadi terkandung bujukan atau ajakan. Mana? Yaitu kalimat makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Perhatikan kalimat yang Bapak beri stabilo. Struktur teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Adalah tentang permasalahan yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Ya, jadi masalah. Contoh, ya, sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Yang kedua adalah rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat yang memperkuat fakta, ya, yang memperkuat argumennya. Contoh, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Pernyataan ajakan. Di sini ada dorongan, ya, ada ajakan dalam kalimat atau paragraf. Contoh, oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya.
sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindar. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Coba kalian perhatikan ada kata buanglah, hargailah. Itu adalah ciri dari ajakan atau bujukan. Yang keempat adalah penegasan kembali. Ya, ini cirinya ada kata-kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Contohnya, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena itulah, saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini ya. Tentunya mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami ya. Dan Bapak harapkan kalian juga membaca buku paket yang sudah kalian pegang ya. Nah, untuk tugas sudah Bapak share ya di WA, di grup WA ya. Ya melalui Google Form seperti biasa. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Itu saja penjelasan Bapak ya. Kemudian kalian baca materi berikutnya adalah menyimpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.